Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan baca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pertemuan hari ini adalah kita akan membahas mengenai bagaimana eh, analisa prediksi yang akan kita bandingkan dengan eh, analisa dari eh, rapid manner atau aplikasi machine learning. Dan saya sudah memberikan atau men-share ya data Excel yang sudah dikirimkan lewat via WA. Dan yang pertama adalah untuk data dari Excel itu adalah ini ya. Data prediksi ini adalah data yang akan kita gunakan untuk memprediksi, yaitu ini adalah hari pertama, kedua, ketiga, empat, lima, dan seterusnya sampai hari ke-15. Dan ini adalah variabel, ya, variabel dependen atau variabel yang menjadi eh, yang akan kita fokuskan ya, yaitu pada hari pertama penjualannya adalah 16.250 sekian sampai pada hari ke-15 itu penjualannya adalah 29.560 ya. Nah, dari data penjualan ini kemudian kita akan membuat prediksi. Prediksi yang akan kita pakai adalah menggunakan data analisis regresi linier ya, yang sebelumnya sudah kita eh, kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, data yang akan kita gunakan ini nanti akan memprediksi yaitu pada hari ke-16, ke-17, 18, dan seterusnya sampai hari ke-30 itu penjualannya berapa ya. Nah, dari hasil regresi yang dulu sudah kita lakukan menggunakan analisis tool ya, yaitu seperti ini ya, data dan di sini ada data analisis ya. Nah, hasilnya adalah kita peroleh seperti ini, yaitu yang penting adalah di sini ya, yang diberi merah itu koefisien dari intercept itu adalah sebesar 14986,9528. Ini adalah koefisien interceptnya ya. Kemudian koefisien dari variabelnya ya, variabel dari independennya adalah hari, yaitu besarnya adalah sebesar 5957,2142857 ya. Sehingga dari hasil ya penghitungan ini ya koefisien intercept dan variabel hari itu kita bisa memprediksi ya bahwa pada hari ke-16 itu penjualannya 30.302,381 dan seterusnya sampai memprediksi hari ke-30 dengan menggunakan rumus ini ya. Itu berdasarkan data di Excel. Nah, untuk berikutnya data prediksi ini nanti ya itu akan kita bandingkan dengan data dari Rapid Manner, aplikasi Rapid Manner, yaitu kita menggunakan data prediksi. Nah, di Rapid Manner itu untuk membuat prediksi kita menggunakan dua jenis data, yaitu data testing dan data training. Ya. Data testing itu tes ya, berarti ini menguji, berarti data yang akan kita uji. Yaitu pada hari ke-16 itu penjualannya berapa, hari ke-17 penjualannya berapa, dan seterusnya sampai hari ke-30 itu penjualannya berapa. Nah, ini kita gunakan ini nanti di Excel ini sebagai data testing. Nah, data yang awalnya itu adalah ini kita namakan sebagai data training, yaitu hari pertama itu penjualannya sekian ya, kemudian hari kedua penjualan sekian. Nah, ini sebagai dasar. Makanya ini data untuk mentraining machine learning. Jadi machine learning itu artinya bahwa
mesin itu nanti akan kita training, akan kita latih dengan data seperti ini ya. Mesin itu kita training, kita latih kalau hari pertama itu penjualannya sekian, hari kedua penjualannya sekian, dan seterusnya. Kemudian mesin learning atau mesin itu akan kita uji ya, akan kita tes bahwa kalau hari ke-16 berapa. Nah, itu logikanya seperti itu. Nah, nanti ya secara pemodelan ya, secara pemodelan machine learning dari rapid manner itu akan menggunakan model seperti ini. Yaitu yang pertama kita akan gunakan operator ya, operator yaitu read Excel karena kita basisnya adalah Excel ya. Yang itu kita sebut ini sebagai data training, yaitu data hari pertama sampai hari ke-15. Nah, hari data training itu nanti akan ya wajib ya menampilkan jenis dari data itu. Apakah data itu sebagai data atribut, apakah data itu sebagai data label. Mohon diingat bahwa data atribut itu adalah data untuk variabel independen. Sedangkan label itu artinya data untuk variabel dependen. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita akan gunakan read Excel yang kedua ya, yaitu yang akan kita namakan sebagai data test. Yang kalau di data Excel yang saya sharing itu adalah data yang untuk hari ke-16 sampai hari ke-30 yang di situ penjualannya masih dalam tanda tanya. Sehingga untuk data tes ya, testing data itu kita ya hanya bisa men-setting data hari itu sebagai atribut. Ya. Hari itu sebagai atribut. Variabel hari itu sebagai atribut. Sedangkan nanti penjualan itu belum kita anggap itu sebagai label. Ya, karena itu masih tanda tanya. Jadi nanti di sini hanya me, apa men-setting variabel hari itu sebagai atribut. Nah, kemudian operator yang berikutnya adalah kita menggunakan model operasi yaitu untuk memprediksi ini kita menggunakan operator matematika yaitu regresi linear, linear regression. Ya, itu. Dan terakhir untuk ya melihat apakah data prediksinya itu atau data testingnya itu hasilnya seperti apa, kita akan membuat model ya, apply model. Artinya apa kalau dalam skema ini? Yaitu machine learning ya, learning machine itu dia akan membuat model dulu. Modelnya adalah berdasarkan data training. Kemudian setelah dia memahami ya, secara logikanya memahami model trainingnya, model data latih, itu nanti kemudian mesin akan menguji dengan menggunakan data testing. Apakah hasilnya itu akan sama dengan di Excel atau tidak? Ya, seharusnya itu sama. Ya, kadang-kadang, nah ini yang perlu dipahami, kadang-kadang data di Excel dengan data yang ada di machine learning itu akan berbeda. Nah, masalahnya nanti, ya, yang penting di sini adalah nanti tingkat keakuratan. Kalau sama persis itu berarti tingkat keakuratannya 100% ya. Sedangkan kalau berbeda dari data Excel, itu berarti tingkat keakuratannya adalah di bawah 100%. Nah, ini nanti yang akan sebetulnya dalam penerapannya akan kita gunakan untuk menguji ya dalam suatu riset memprediksi variabel-variabel ya berapa tingkat keakuratan dari data yang kita buat gitu. Oke. Nah, nanti dalam bentuk real ya, dalam bentuk real rapid manner ada seperti ini ya modelnya. Yaitu pertama kita menggunakan read Excel sebagai data testing, kemudian read Excel yang kedua ini sebagai data training, kemudian kita memasukkan juga model operatornya itu sebagai linear regression, dan terakhir adalah membuat operator
matematika yaitu apply model. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini konsep dasarnya ada seperti itu. Kalau sudah, kita beralih ke aplikasi machine learning ya. Oke, ini saya buat dulu eh, data awal ya. Oke, seperti ini ya data awalnya ya. Itu yaitu machine learning dari eh, rapid manner tampilannya ada seperti ini. Oke. Yang pertama kita lakukan apa? Ya, kita lihat dulu data dari modelnya ya, data dari modelnya. Nah, ini ya. Berarti kita lihat di sini rate Excel-nya ada dua ya. Yang satu sebagai data testing, yang satu sebagai data training. Oke, kita terapkan di rapid manner, yaitu kita cari read Excel. Oke, ini sudah saya buat tadi read Excel, kita drag ke sini. Oke, read Excel yang pertama ini sebagai apa? Kita cek. Oh, read Excel yang pertama sebagai data testing. Read Excel yang kedua sebagai data training. Oke, kita masukkan lagi read Excel yang kedua ya, yang akan kita gunakan sebagai data testing. Masukkan di sini. Drop here. Oke. Kemudian berikutnya apa? Model rapid manner, yaitu kita memasukkan lagi model operatornya adalah linear regression. Linear regression. Oke, kita balik lagi ke rapid manner. Kita cari di sini ya, di operatornya di sini adalah yang linear regression. Cari ya, linear linear regression. Kita cari linear regression. Oke, ini sudah ketemu ya. Linear regression. Kita drag di sini. Oke. Kemudian apa lagi? Kita cek. Berikutnya, nah kita akan menggabungkan ya. Read Excel yang pertama sebagai data testing dan Read Excel sebagai data training, yaitu menggunakan apply model. Ya, apply model. Kita balik lagi ke rapid manner. Kita cari yang namanya apply model. Apply model. Cari. Oke, yang ini sudah ketemu ya, yang bentuknya lampu kuning ya. Oke, sudah ketemu apply model, kita drag ke kanvasnya di sini. Oke, ya. Jadi ini sudah sama ya dengan model yang disarankan ya pada Excel ya ini ya. Jadi read Excel, linear regression, read Excel 2, apply model. Oke, sama ya. Nah, setelah kita buat pemodelan dari mesin learning, rapid manner, kemudian kita akan mengisi yang pertama mengisi data read Excel ini dengan data apa? Ya, benar data testing ya. Maaf, data training. Kita klik saja double dua kali. Kemudian kita cari ya tempat menyimpan datanya itu ada di folder apa ya. Kalau lebih cepat pakai yang ini ya, yang terakhir last directory ya, itu penyimpanan terakhir ya. Oke, kita cari ini ya. Kita cari yang mana ini ya. Oke, yang ini ya. Oke, kemudian kita next. Oke. Nah, berikutnya ini adalah read Excel atau rapid manner itu membaca Excel-nya seperti ini. Namun ini tidak kita temukan datanya. Kita harus cari yang sheet yang penjualan. Oke, ya sudah ketemu ya ini pas ini ya. Namun kita harus pilih ya, karena ini kita masukkan sebagai data training yang kita pakai adalah ada data hari dan ada data penjualan, yaitu hari, yaitu 1000, kemudian kita drag, kita blok sampai ke hari ke-15 dan penjualannya ya. Nah, setelah itu kita next. Nah, berikutnya
kita temukan di sini ya. Kita temukan di sini namanya B dan bentuknya polinomial. Apakah benar? Kita lihat di sini data di Excel di sini ya, yaitu namanya hari ya dan penjualan. Berarti kita harus setting ulang ya. B ini kita ganti rename ya berarti ya. Kita rename kolom. B itu kita ganti jadi hari ya, hari sudah kita klik OK. Kemudian polinomial. Polinomial itu karakter teks ya. Ini bukan teks 1, 2, 3 itu angka, tetapi angka yang bulat. Sehingga kita ganti rename-nya ya, kita ganti apa type-nya ya. Type-nya itu bukan poli tapi integer. Oke, ini sudah ya. Hari sebagai dengan karakternya itu sebagai integer. Sedangkan C di sini harusnya kita ganti jadi apa? Ya, kita ganti sebagai penjualan ya. Oke, kita ganti sebagai penjualan. C itu kita rename kolomnya itu adalah penjualan. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian polinomial itu juga ini bukan merupakan karakter teks ya, tapi ini adalah karakter dari angka. Maka kita ganti polinomial itu adalah kita ganti jadi integer. Oke, integer. Nah, ini kita buat bahwa penjualan itu merupakan label ya. Ini warnanya harus hijau ya sebagai label ya, bukan sebagai variabel atribut ya. Sehingga penjualan di sini harus kita jadikan ini warnanya jadi hijau supaya ini menjadi statusnya ya, role-nya perannya itu sebagai label. Kita klik change role. Ya, ini masih kosong ya, kita klik saja yang warna hitam di sini ya. Klik warna hitam, kemudian klik label. Ya, sudah label. Sekali lagi ya, diklik ini jangan ditulis ya, tetapi diklik saja, pilih label, ID, atau weight ya. Kita klik label, kemudian klik OK. Nah, sehingga penjualan ini perannya sebagai label dan ini sudah pas ya. Ini hari itu independen, variabel independen, warnanya putih. Penjualan adalah variabel dependen, warnanya hijau. Kemudian kita klik finish. Oke, ini sudah terbaca. Yang berikutnya sekarang kita read Excel yang kedua. Ya, read Excel yang kedua. Kita klik double lagi. Kemudian supaya lebih cepat kita pakai yang last directory yang barusan saya buka ini ya. Ambil saja data yang barusan buka, klik, kemudian kita pilih next. Oke. Sheet-nya berapa model? Tidak ya, tapi sheet yang penjualan. Oke. Apakah hari? Sekali lagi, ini adalah data untuk apa? Data untuk nah, read Excel yang kedua untuk data training ya. Data maaf ini untuk data sini ya. Data training ini adalah data Excel. Data training ini data testing untuk menguji ya. Yang kedua read Excel yang kedua untuk data testing ya untuk menguji. Oke, sekarang kita pilih saja yang untuk data testing yaitu yang ini yang diprediksi ya. Yaitu berarti kita pilih yang ini ya. Ini khusus untuk data testing. Yaitu kita klik yang hari ke-16, kemudian penjualan yang masih kosong ya karena untuk data testing untuk menguji, kemudian setelah itu kita klik next. Nah, akan muncul ya apa B polinomial harinya 16 sampai 30, untuk yang C itu polinomial tanda tanya karena memang tidak ada datanya ya. Nah, kita perbaiki supaya lebih apa pas yaitu untuk karakter B itu kita ganti jadi hari ya. Oke, hari sudah kita tulis, kemudian kita klik OK. Kemudian polinomial kita ganti jadi ya type-nya ya, itu jadi integer. Udah ya.
Nah, kemudian untuk yang C ini kita ganti namanya jadi penjualan. Kemudian untuk karakter ini ya kita bebas karena ini masih tanda tanya, kita tidak tahu ya. eh, Dianggap kita tidak tahu apakah ini polinominal, integer atau apa. Karena ini yang jelas karakternya itu di sini masih tanda tanya. Karakter tanda tanya itu adalah karakter umum bebas. Makanya ini mau polinomial dan seterusnya tidak masalah itu ya. Jadi ini polinomial kita biarkan saja ya. Karena memang karakternya belum bisa kita tentukan. Kemudian kita klik finish. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, setelah data training dan data testing sudah masuk, nah berikutnya kita menghubungkan ya, menghubungkan ini read Excel data training itu dari out itu output ke tra, ini training ya. Dari output ya, output ke training. Berarti kita masukkan di sini dari output ini ke training. Dan dari output ke training. Nah, ya, training set linear regression training. Kalau ini create Excel output ya, create Excel output. Sudah ya, sekali lagi dari output yang lingkaran setengah lingkaran kita hubungkan ke setengah lingkaran dari training sehingga tidak ada merahnya. Kalau sebelumnya masih ada merah ini ya. Kemudian apalagi berikutnya dari apa linear regression mode itu model ya. Setengah lingkaran model ini kemasukan di model dari apply model ya. Dari model ke model. Oke, kita ke sini lagi. Dari sini model, mode itu model ke model lagi. Kita hubungkan. Sehingga tidak ada merahnya ya. Ini berarti ya. Dari model, mode ke model ini ya. Linear regression model. Ini juga apply model, model. Oke. Kemudian berikutnya dari read Excel yang kedua, ya, output ke unlabel. Itu unlabel artinya ya. Oke, kita balik lagi ke Rapid Mirror dari ini ya, output ke unlabel atau ke sini. Ya, apply model unlabel ya, yang belum ada labelnya. Ya, seperti ini ya, belum ada labelnya. Seperti di sini ya. Nah, ini belum ada labelnya ya, masih tanda tanya ini disebut sebagai unlabel. Nah, berikutnya terakhir apa? Modelnya adalah dari ya. Di sini lab ke result dari model ke result. Nah, ada dua ya. Jadi balik lagi ke sini dari apa label yang sudah terlabel ke result. Berikutnya dari model ke result. Nah, ini sudah pas. Ini berarti read Excel sebagai data training, read Excel sebagai data testing, linear regression, apply model. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik yang ini, warna biru. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Linear regression ya. Linear regression hasilnya seperti ini. Yaitu untuk atribut hari itu koefisiennya 967,297. Sedangkan koefisien dari interceptnya, konstantanya, itu adalah 14879,40. Ya, kita bandingkan dengan Excelnya. Kita bandingkan dengan Excelnya apakah sama? Ya, ternyata ada perbedaan sedikit ya. Untuk hari itu apa koefisiennya 957 ya. 957. Sedangkan di sini hari itu 967 ya, selisih 10 ya. Oke, ini tidak masalah ya, karena nanti kita akan membahas mengenai tingkat keakuratannya ya. Kemudian interceptnya ya. Interceptnya itu kalau di rapid manner itu 14879 ya. 14879.
Kalau di sini 1496 ya, ini ada selisih lagi ya. Oke, ini yang penting tidak masalah ya. Ini tidak masalah. Eh, untuk hari ini yang penting masuk di situ dulu ya. Karena nanti kalau ini tidak cocok dengan Excel, berarti nanti pada teman berikutnya kita akan membahas tingkat keakuratannya. Oh, ini tidak pas, ini berarti tingkat keakuratannya itu tidak 100% ya. Oke, kemudian setelah itu hasilnya bagaimana? Kalau di Excel itu kita harus menghitung ini ya, menghitung satu persatu menggunakan rumus ini ya. Kita masukkan dulu rumusnya, tetapi kalau di Rapid Manner itu otomatis dia akan membuat ini sampel setnya untuk apply model itu ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Langsung Rapid Manner akan menghitung sendiri ya, bukan secara manual ya. Jadi misalkan hari ke-17 itu berapa penjualannya? Itu yang hijau ini ya. Hijau itu label, itu Rapid Manner sudah memprediksinya. Ya, apakah sama dengan di Excel? Tentunya tidak ya, karena linear regression-nya itu juga berbeda ya. Nah, ini yang penting itu dulu ya, apply set-nya. Itu untuk data ya. Kalau untuk statistik, ya kita klik yang ini ya. Statistiknya seperti ini. Jadi ada min, ya kan. Untuk prediksinya, minnya minimal, maksimum, average-nya rata-rata. Untuk hari minimalnya 17, maksimalnya 30 dan seterusnya ya. Kalau untuk dibuat visualisasinya, ya itu seperti ini. Ya. Nah, ini visualisasi apa, kita menggunakan line atau kita menggunakan apa? Nah, seperti itu. Oke. Jadi otomatis di rapid manner sudah dibuatkan, yaitu mengenai datanya, statistiknya, dan visualisasinya. Kalau mesinnya juga ada ya. Oke, itu. Nah, itu penjelasan dari eh, saya terkait dengan bagaimana membuat prediksi ya berdasarkan rapid manner. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi kita cek ya pembahasan mengenai materi kita ini, yaitu yang pertama dibuat dulu ya modelnya ya, dibuat dulu modelnya, kemudian kita masukkan datanya. Setelah itu kita buat hubungan antara masing-masing model operator ini kita hubungkan dan kemudian kita klik yaitu menu execution ya. Nah, itu hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, demikian dari saya dan semoga mahasiswa bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mempelajari ini dengan cukup santai ya, karena tidak ada kuliah secara online langsung ya. Dan saya juga mohon maaf karena atas adanya kendala dalam perkuliahan yang barusan tadi terkait dengan jaringan. Oke, demikian dari saya. Dan insya Allah nanti pekan depan ya, pertemuan berikutnya akan ada latihan ya, akan ada latihan untuk apa membuat prediksi menggunakan rapid manner dengan data yang berbeda. Demikian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa semuanya dan marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.